Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala niyatin sholihah wa ala ma na'ubihi salafuna sholihun. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Allahumma khrisna min dulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaquna bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alangkah baiknya kita ketika mau membuka suatu hal yang baik, kita awali dengan tawassul biwasilatil Fatihah, terutama untuk muallif Al-Imam Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardiri Al-Adawi Al-Maliki Al-Azhari Al-Qahiri rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lana lahumul Fatihah. Nah, jadi kitab Khoridatul Bahiyah ini salah satu kitab paling penting di dalam pembahasan ilmu tauhid ya. Jadi ilmu tauhid ini nanti gunane intine ma'rifatullah, makrifat nabi, dan makrifat kabar-kabar sam'iyat seperti surga, neraka, hidup setelah mati dan sebagainya. Sebelum membahas menolak pemikiran-pemikiran orang yang tidak punya agama, misalnya ateis, atau orang yang hanya percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, jenenge agnostik, dan masih beberapa agama-agama yang melenceng seperti Hindu, Nasrani, Yahudi, dan agama-agama yang lain seperti agama saintis juga ada sekarang di era modern ini. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu, kita wajib membangun asas ya, asas dalam ilmu tauhid awalnya itu dengan menggunakan kitab ini ya, itu kitab Khoridatul Bahiyah. Pun kula mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatal qadiri ay ahmadal masyuri bid-dardiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ngendika sapa raji rahmatil qadiri, wong kang ngarep-ngarep rahmate zat kang kuwasa. Ai Ahmadu tegese Ahmad al-masyhuru kang den kenal bidardili kelawan aran Dardiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama seperti beberapa kitab yang menyebutkan nama-nama dari orang yang membuat, itu ada beberapa sebab. Pertama, sebelum itu saya akan menyampaikan tahlil makna dulu, yaitu mungkin ada beberapa makna yang tidak jelas. Jadi kata Rajiur Rahmah itu namanya maknanya al-mu'ammil al-muntadir. Jadi yaqulu raji rahmatal qadiri, jadi seseorang yang menanti nikmat Allah atau orang yang berharap atas nikmat Allah berkata, Al-Qadir itu adalah sifat musyabihat, yaitu sifat fungsinya seperti isim fa'il, jadi sebagai menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Tapi bedanya karo isim fa'il itu sifat musyabihat, dia maknanya ghoriza. Misalnya diucapkan hasinun yang bermakna perkara yang bagus, itu berarti bagusnya itu toriun, baru saja datang. Tapi kalau hasanun mengikuti ajaran fa'alun, ya sifat musyabihat, berarti bagusnya itu sudah lampau dan akan terus sampai akhir. Itu namanya sifat musyabihat. Jadi makna al-qadir itu adalah al-kathirul qudroh, maksudnya kuasa dalam segala hal ya.
Terus Ai Ahmad, jadi namanya Imam Dardiri itu lengkapnya Abil Barokat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardiri. Jadi kata Ai Ahmadu itu adalah sebenarnya menunjukkan katanya sendiri, namanya sendiri gitu loh. Menunjukkan namanya sendiri, itu Ahmad. Sedikit menyinggung kata Ad-Dardiri. Jadi Ad-Dardiri itu sebenarnya nisbat ya. Kayak Farid misalnya kula bin Bahrul ya. Misalnya berarti kula disebut Robert Al-Mutakin, misalnya begitu. Nah, jadi Ahmad Ad-Dardiri adalah nisbah Syekh Ahmad kepada kakeknya yang alim Ad-Dardiri. Beliau sedikit mengisahkan kedua orang tuanya ya. Orang tuanya ya. Yang bernama Syekh Muhammad itu tadi. Jadi Syekh Muhammad itu diceritakan oleh putranya yaitu Syekh Ahmad Ad-Dardiri dalam kitab Aqrabul Masalikul Madhab Al-Imam Malik. Jadi beliau menceritakan bahwa ayahnya itu adalah seorang laki-laki yang soleh, yang alim, yang pakar di dalam ilmu Al-Quran, dan kebiasaannya sehari-hari itu adalah ngurusi arek-arek cilik ya, cara kita no TPQ lah. Jadi memang TPQ itu dari dulu sudah dipentingkan oleh beberapa ulama gitu loh. Anu nggih Kang Ridhoi ngeten dadi carane nek ngaji. Misale kok suara kula mengke pedot-pedot, berarti videone di pateni. Videone sampean mboten usah gawe video, telepon suara mawon. Nek misale suara kula pedot-pedot. Nah, pas kula nerang nih niku mikrofone sampean niku dipateni. Mikrofone ben sampean ngrungokne suaraku tok ae, ben aku gak krungu suarane sampean. Nek wayahe kula nerang nih. Nah, mengke nek pas takon, pas tanglet baru dimpakne. Paham mboten? Nih. Yo, nek sinyale angel berarti gambare videone sampean paten ono. Kula ulangi malih nggih maknane niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ngendika sapa Rajiur Rahmatil Qadiri, wong kang ngarep-ngarep rahmate zat kang kuwasa. Ai Ahmadu tegese Syekh Ahmad al-Masyhuru kang den kenal Bidardiri kelawan Dardir. Bidardiri kelawan Dardir. Jadi menurut sing wau bahwa nama pengarang kitab Khoridatul Bahiyah itu adalah Syekh Abil Barokat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardiri Al-Maliki Asy-Syafi'i Al-Maliki Al-Adawi rahimahullahu taala. Nah, lafadz Ad-Dardiri itu dinisbatkan kepada kakeknya gitu loh. Jadi lafadz Ad-Dardiri itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada kakeknya. Jadi Imam Ahmad itu duwe mbah sing alim banget jenenge Syekh Dardiri. Syekh Dardiri duwe putra jenenge Syekh Muhammad, iku yo alim banget. Diceritakan oleh Imam Dardiri bahwa abahnya itu termasuk pengurus TPQ di zamannya sing paling getol. Jadi senenge beliau itu ngopeni Qur'ane arek cilik-cilik. Iku Syekh Muhammad Ad-Dardiri. Dan seperti semangat kiai-kiai pada umumnya bahwa ya gratis ngaji nih. Iku gak bayar. Jadi beliau berkata itu di dalam nukilan salah satu kitabnya bahwa fastaghala bi ta'limil af'alil kitabillahi ta'ala fahafidul Qur'an ala yadehi
khalqun katsir wa kana yu'allimul fuqara hasbatan lillahi la ya'khudhu minhum sorfatan wala ghairaha. Jadi tidak mengambil dana apapun kepada orang yang diajar murid-muridnya. Nah, terus mungkin beberapa orang itu tidak menyadari sebenarnya apa sih manfaat sing paling gede bagi kita wong-wong zaman modern itu atau orang zaman-zaman sekarang itu mengingat atau menceritakan orang-orang dulu. Apa sebenarnya manfaat sing jelas bagi kita ini sebagai orang modern yang dikatakan zaman milenial ini? Itu kok harus menceritakan kebesaran orang-orang dulu, itu salah satunya apa manfaatnya? Jadi salah satu manfaatnya pertama, orang yang menceritakan kebesaran atau kesuksesan orang dulu, itu orang modern akan berjuang atau berusaha untuk mencoba melakukan hal-hal kebaikan yang sama dengan pendahulunya agar juga menjadi orang yang sukses. Fid dini wad dunya wal akhirah. Berarti hissun ala tasbih wal imtisal kulla khairin radhiyallahu anhu alladhi fa'aluhu min yaumis sabiq kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum rawahu Abi Daud fi sunanihi. Jadi selaras dengan daun Nabi bahwasanya man tasabbaha biqaumin, orang yang meniru satu golongan kaum maka dia bagian darinya. Nah, menurut beberapa syarah terutama Imam Mulaqari Al-Hanafi rahimahullah taala mensyarahi hadis ini bahwa tasabbuh di sini harus zahir dan batin. Kalau sekedar zahir itu tidak bisa dikatakan ittiba, tidak bisa dikatakan pengikut. Kalau hanya secara zahir. Tapi alal itlaq secara umum hadis ini memang melarang seseorang untuk berpakaian. Ya, berpakaian sama dengan orang non-muslim. Kenapa alasannya? Karena memakai sesuatu yang zahir itu mesti ada hubungannya dengan batin. Misalnya Kang Farid ndamel baju tentara, mestinya di hatinya sedikit awal-awalnya itu terbesit bahwa saya ingin jadi tentara, begitu. Jadi kalau orang meniru pakaian atau perhiasan atau style orang-orang yang jelek, maka bisa dikatakan itu dia mulai mengikuti orang jelek tersebut. Ala kulli hal, saya tidak ingin panjang lebar membahas di sini. Jadi yang penting, jadi kenapa kita harus menceritakan kejayaan orang terdahulu? Bukan untuk kita melamun bahwa wah penak yo dadi sahabat, penak yo dadi ulama biyen, penak yo dadi ulama iki. Enggak ngono. Jadi tujuannya kita menceritakan sejarah-sejarah Kiai Khudori, sejarah Kiai Sam'ani, sejarah Kiai Jazuli, Mbah Abdul Karim, Mbah Man, dan seterusnya ulama-ulama itu untuk apa? Untuk agar kita bisa meniru, begitu. Apa sih kunci sukses kiai-kiai itu kok bisa nyaman hidup di dunia dan keyakinan akhiratnya itu tinggi? Itu salah satunya, yaitu untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, manfaat kita menceritakan atau mengingat jasa-jasa pendahulu apa? Itu adalah tasbit qulub ala dinillah. Jadi untuk menguatkan hati, membesarkan hati bahwa setiap orang yang berjuang itu ya akan dicoba seperti ini. Maka Quran dalam surat Hud Allah berfirman wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Jadi aku ceritakan kepadamu Muhammad dari beberapa cerita-cerita para utusan untuk menguatkan hatimu dan agar kabar ini menjadi sebuah kebenaran dan sebuah nasihat kepada orang-orang yang beriman.
Jadi sampean nyerita nih, misalnya ridhoi membuka sejarah orang yang tidak tahu Kiai A, Kiai B, Kiai C, Kiai D. Itu apa unsur baiknya apa? Itu untuk manuthabbitu bihi fuadak. Itu untuk menguatkan hati, membesarkan hati. Jadi setiap orang yang napa lek ngarani berjuang agama itu nggak sama saja. Banyak sekali hadis yang menguatkan bahwasanya al ulama warasatul anbiya, ulama ul ummati, keambia ibani Israel dan sebagainya. Bahwa memang setiap orang yang besar itu ya harus melewati masalah. Nah, ada kaidah begini. Cara menyelesaikan masalah. Ya, kaidah ini, cara menyelesaikan masalah adalah dengan menjalaninya. Jadi menyelesaikan masalah itu bukan dengan berpikir terlalu lama, juga jangan bertindak tanpa berpikir. Jadi berpikir dan dijalani. Itu harus komparasi begitu ya. Harus podong, harus melakukan bareng. Jadi yang pertama, kenapa kok harus kita dzikru? Dzikru tarjamatil ulama. Jadi bahasanya biografi ini biografi atau cerita ulama dalam bahasa Arab itu disebut tarjamah ya. Jadi tarjamah Imam Syafi'i berarti ini sejarah Imam Syafi'i. Atau siroh bisa tarikh, bisa tarjamah dan sebagainya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan berbeda-beda ya. Pun ala kulli hal berarti menceritakan orang yang mukmin, orang yang saleh, orang yang qurb minallah itu untuk hisun alal amal wa tasbitul qulub ala dinillah. Terus yang terakhir, kenapa ini kok Imam Ad-Dardiri itu mengawali kitabnya itu dengan menyebutkan namanya sendiri, jadi kayak iki aku sing gawe jenenge Ahmad Dardiri. Seperti halnya Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala, qala Muhammadun huwa binul Maliki. Jadi di awal kitabnya beliau itu menyebutkan namanya sendiri, mengklaim bahwasanya kitab ini lho sing gawe aku. Ya, satu sisi memang terkadang itu sombong di hadapan orang yang sombong itu sedekah. Maksudnya nek enek wong pinter biasanya, enek wong pinter, wong bener, tapi meneng kadang-kadang. Nah, iki enek wong sing gak iso tapi sombong. Nah, itu kadang-kadang sombong itu kudu dilawan dengan sombongnya. Tapi tidak selalu. Jadi sombong dilawan dengan sombong itu bukan pilihan pertama, tapi terkadang dibutuhkan. Nah, kadang-kadang sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Itu juga termaktub di dalam hadis seperti itu. Cuma ala kulli hal, jadi alasan kenapa kok kitab ini orang yang mengarang itu menyebutkan jenenge dhewe, sing ngarang iku nyapa? Iki aku ngarang iki lho, jenengku iki. Karena begini. Karena misale ana wong sing terkenal nggawe, misale ana Habib Umar Al-Hafiz nggawe brand cara saiki. Nggawe produk jenenge serban Darul Mustafa misalnya. Ketika dipasarno nang pasar, iku ditakoni, iki serbane sapa? Ya pokoknya teko Yaman, mungkin wong tidak tertarik, ngoten. Tapi lek ngomong iki serbane prodake Habib Umar, nah iku akan tertarik, ngoten. Jadi kitab yang sudah dikasih tahu nama, ngoten. Dikasih tahu nama pengarangnya itu lebih digemari oleh orang thalibul ilmi lah pada umumnya, lebih digemari, ngoten. Jadi memang menyebutkan mengetahui nama mu'alif kitab itu adalah salah satu dari 10 syarat orang mau mengetahui tentang atau belajar tentang satu ilmu. Jadi ada 10 hal yang harus diketahui oleh seorang thalib ketika mau membaca satu kitab. Mulai dari ini jenis ilmunya jenis apa, tauhid kah, sorok kah, atau nahwu kah, atau apa, sing ngarang siapa, dalilnya apa dan sebagainya. Besok ini akan saya terangkan beberapa tadi ya. Selanjutnya
Dari sini ada pertanyaan mboten tentang bait pertama ini. Yaqulu rajul qadir yaqulu rajul rahmatal qadiri ay Ahmadul masyhur bid dardiri. Enten sing takon apa mboten? Dan ini suara saya ini kula rekam mengki kula kirimaken bagi tiang-tiang sing mboten saged tumpet ngaos hari ini ngoten. Jadi mboten usah khawatir tidak punya rekaman ini. Pun kula rekamken iki. Nah, ada pertanyaan apa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kaagungane Gusti Allah. Al-aliyyi sifate Gusti Allah kang luhur, al-wahidi kang esa utawa siji kang moho siji. Al-alimi kang nginawerui kang moho nginawerui. Al-fardi kang moho siji, al-ghaniyi kang moho ora butuh, al-majidi al-ghaniyi kang moho ora butuh, al-majidi kang mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu taiskane puji kulillahi tetep kaagungane Gusti Allah, al-aliyyi kang luhur, al-wahidi kang moho siji, al-alimi kang moho nginawerwi, al-fardi kang moho siji juga, al-ghani kang moho ora butuh, al-majidi kang moho mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu alhamdulillah. Kita bahas alhamdulillah di sini secara lafziyah, secara nahwu, alnya ini adalah al-jinsiyah atau al yang bermakna kullun. Jadi al yang bisa diganti dengan kata kullun. Misalnya al insanu hayawanun natiq. Al insanu alnya itu kalau bermakna jinsiah berarti bisa dikatakan kullu insanin, itu semua manusia. Berarti alhamdu kullu hamdin itu semua pujian lillahi hanya berhak kepada Allah secara hakikatnya. Ketika ada seseorang yang memuji kepada manusia atau memuji kepada keindahan atau memuji kepada alam, itu adalah pujian secara majazi. Atau sebagian ulama mengatakan bahwa kalau memuji kepada Allah itu hamidah, kalau kepada selain Allah itu madaha. Jadi dibedakan. Jadi ala kulli hal walaupun menggunakan hamidah juga nggak apa-apa, tapi hanya dibedakan kalau alhamdu atau memuji kepada Allah itu bersifat hakiki, kalau memuji kepada makhluk Allah itu bersifat majazi. Saya ulangi lagi, al adalah al jinsiyah, yaitu al yang bermakna kullu. Terus alhamdu, alhamd, pemujian, muji itu secara lughat itu bermakna al-thana'u bil jamil, yaitu memuji sesuatu yang indah. Maka innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu adalah zat yang indah dan menyukai keindahan. Makanya gunane dewe memakai minyak wangi, kita berbesih diri, kita merapikan rambut, kita merapikan kumis, merapikan jenggot, itu gak korno ganteng ngono lho. Maksudnya ganteng itu pemberian dan ganteng itu relatif. Misalnya saiki wong Indonesia mengatakan, wis kebanyakan wedok-wedok zaman sekarang modern mengatakan standarnya wong ganteng itu Korea. Tapi zaman biyen standarnya beda, India nek biyen. Wong tua biyen gak ono sing gak apal apa judul film India. Jadi takonono seorang orang generasi yang lahir tahun 60-an, 70-an. Jadi yang ketika tahun 90-an dia umur 30-an lah intinya. Nah itu sampean takoni film India mesti ngerti. Sopo yang paling ganteng mesti ngerti. Nah bedanya kalau sekarang itu wong Korea ngoten lho. Nah berarti standar ganteng itu relevan. Bisa berubah-ubah. Tapi nek membersihkan diri, memperindah diri itu hukumnya ya wajib gitu loh. Jadi wajibnya itu maksudnya bukan wajib sampean terus kudu ning salon, tidak. Maksudnya jangan sampai kita tidak peduli dengan tubuh kita, maksudnya. Jadi yo ada beberapa alasan nih. Menurut kalau jamil di sini adalah keindahan yang harus dirawat, ngoten. Jadi tugasnya menungso iku
Satu, jadi tugas menungso itu di dunia. Satu, dia itu harus menjadi khalifah ya. Jelas itu menjadi khalifah. Nomor dua itu harus menjaga kekhalifahnya. Dia sudah diberikan mandat menjadi khalifah, dan nomor dua harus menjaga khalifahnya itu. Minimal khalifah itu kan bermakna secara itlak itu kepemimpinan lah. Secara mutlak itu maknanya kepemimpinan. Jadi minimal kita memimpin diri kita sendiri untuk mengatur kanan kiri kita. Nah, saya ulangi lagi, alhamdulillah secara lugat adalah as-sana al-jamil, yaitu memuji kebaikan. Jadi ala jamilil ikhtiyari, memuji dengan baik, memuji dengan indah kepada keindahan yang natural atas tujuan memuliakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan indah, karena menciptakan keindahan ini secara fakta. Sampean isu-isu nyawang matahari ning sawah kok api. Nah, api sing nyoto iku adalah miliknya Gusti Allah. Maka Gusti Allah sing menciptakan keindahan itu wajib dipuji dengan keindahan. Dengan atas dasar ta'zim manusia. Karena jelas manusia diciptakan di dunia ini hanya sebatas hamba. Maka kenapa kita butuh ngaji tauhid niku? Ngaji tauhid itu Kang, itu bukan untuk mengerti Gusti Allah iku iso dibuktekne wujud iku. Misalnya sampai ngomong lho, Gusti Allah gak wujud, engko donya gak enek. Engko lek gak enek Gusti Allah berarti yo sapa sing disembah dan sebagainya. Alasan-alasan itu sebenarnya alal hakikat itu bukan untuk membuktikan Tuhan ini ada atau tidak. Tapi alal hakikat belajar ilmu tauhid itu untuk membuktikan bahwa di manakah sih posisi manusia itu? Siapa sih diri kita ini? Agar kita bisa sesuai dengan hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi posisi ini, oh ternyata kalau kita mengintrospeksi diri kita, oh ternyata kita itu banyak kelemahan, ternyata kita itu banyak kekurangan dan sebagainya, oh ternyata kita masih butuh Tuhan. Akhirnya final ini kita beribu. Lanjut nggih. Sawaun ta'alluqa bil fadail wa bil fawadil. Maksudnya keindahan ini ya. Keindahan yang kita puji ini baik berhubungan dengan nikmat yang sementara atau nikmat yang berjalan terus-menerus. Misalnya, contohnya nikmat yang sementara, misalnya hari ini ridhoi dikei rokok sak lencer, misalnya. Nah itu nikmat, tapi nikmatnya qasiroh, sementara. Ridhoi dikei ganteng itu sementara. Karena wujudnya akan hilang. Jadi sawa'un kana bil fadail wa bil fawadil. Nah, inilah keindahan bahasa Arab ya. Niku enten kata fadail, biasanya kan sering ngomong fadailun nikmah, fadailun nikmah. Fadail itu jamae dari mufrad fadilah. Maknane nikmat qasiroh. Nek fawadil, kang fadil kayak Sumatera, jamae iku fawadil untuk fadail. Ngoten. Nah, lek fawadil yang jamak dari kata fadilah itu maknanya nikmat muta'addiyah mumtaddah. Jadi nikmat yang kontinu dan terus menerus. Misalnya sa'adatud daroin, misalnya nikmat beruntung di dunia dan akhirat. Itu nikmat kan yang mumtaddah, mulai dari dunia, di akhirat dan selama-lamanya. Maka baik Allah itu dipuji karena fadail, sesuatu keindahan yang sementara, atau fawadil, yaitu keindahan yang selama-lamanya. Itu sama saja. Itu melandasi tetap Allah itu wajib dipuji. Dari sini ada pertanyaan tentang masalah alhamdulillah ya. Dan pertanyaan boten tentang masalah alhamdulillah. Kalau kalian ngeses nih ya, ben boten diarani Wahabi pun suwi teng Mesir tak ngerokok loh.
Nah, terus kenapa sih? Apa rahasia setiap ulama itu kok membuka kitab, membuka pengajian, membuka ibtida ala kulli syai' itu imma bil hamdalah wa imma bi basmalah. Kadang menggunakan bismillah, kadang menggunakan hamdalah. Nah, dua-dua hadis ini, jadi ada riwayat kan yang mengucapkan pertama, segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka tidak ada barakahnya. Ada riwayat lain yang mengatakan barang siapa yang tidak memulai dengan hamdalah itu juga tidak ada berkahnya. Nah, sebenarnya ini ikhtilaf di dalam dalil ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya, karena terkadang ada yang dikatakan ibtidak hakiki, yaitu memang awal kalam secara hakiki. Kayak sampean misalnya guru ngomong blas, terus ngomong kata pertama nih sampean, itu berarti ibtidak hakikat. Jadi benar-benar mengawali. Tapi ada juga yang namanya awal tapi majazi, yaitu misalnya awal kata. Bukan awal kata, misalnya awal bab kan ada. Awal muqaddimah, bukan awal kata tapi awal muqaddimah kan ada. Maka ala tahqiq ya. Jadi yang harus dibaca secara di awal setiap melakukan apapun itu adalah bismillah summa hamdalah. Ya. Jadi ini saya juga sudah merangkum beberapa hadis ya. Yang coba diteresin maca hadis. Lali kak nggo siwak ya. Ini ada hadis yang menerangkan bahwa mengucapkan alhamdulillah itu sunnah sebelum mengawali perkara gitu ya, karena ini syekhnya menggunakan alhamdulillah, jadi membuka mukodimnya menggunakan alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma akhrajahu Abi Dawud rahimahullahu taala, haddatsana Abu Taubah qala za'amal walidu anil auza'i an qurrah anil zuhri an abi salamah an abi hurairah radhiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kalamin utawi saben-saben kalam la yubda'u kang ora den kawiti fihi la yubda'u kang ora den kawiti fi dalam kalam apa bilhamdulillahi lafat alhamdulillah fahuwa mongko utawi kullun iku ajdamu ora ono barokai. Qala Abu Dawud rawahu Yunus wa Uqail wa Syu'aib wa Sa'id bin Abdul Aziz an-Zuri an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalah. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimallahu taala, jadi masih satu lingkup di Kutubus Sittah ya. Wa bihi ilaikal haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Yahya wa Muhammad bin Khalaf al-Asqalani qalu haddatsana Ubaidullah bin Musa anil Auza'i an Qurrani Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in utai saben-saben perkara dibalin kang duweni tingkah layub da'u kang ora den kawiti fihi ing dalem kullu mri'in apa bil hamdi lafat hamdalah mongko utawi kulun iku aktau ora ono berkahi. Rahimahullahul imamaini wa qaddasallahu sirrahuma wa amadallahu ilaina bi barakatihima amin. Jadi itu dua hadis yang bersangkutan dan ini di Kutubus Sittah ya. Jadi kapan-kapan sampean misalnya ngomong Arab macul kok mau bismillah kemajon kang koyo alim-alimo lho. Aku iki untuk masalah alim atau kami Islamen napa piye gak? Ya wis aku mung sekedar Kanjeng Nabi nuntune ngene ya wis ngono ngoten lho. Jadi kita tidak perlu malu menjadi orang yang tidak pada umumnya, asalkan di tahta mana hijus syariah ya, tetap di rel syariah. Misalnya kok neng tinggi kuplo, orang masalah. Kuplo kan hanya sebatas pakaian, ngoten. Sampean topian yo oleh, kupluan yo oleh, arep capilan yo oleh, orang masalah, ngoten. Garek niatmu nyapo ngono. Lek kupluan niatmu nyang masjid, misalnya kok topian
ben di aku ben disawang wong iki, ben diarani rodok-rodok jadab ngono lah cara-cara. Nah, itu ya bahaya ngoten-ngoten niku. Kuplukan ning wae ning pasar kuplukan jubahan, ya malah kena ndut kabeh malah najis kabeh to malah ngoten. Jadi Kanjeng Nabi selain ngoten. Nek arep niru Kanjeng Nabi iki sesuai ngoten bahasane. Pantes. Nah, pantes niku urusannya kalian adat. Tinggal kita membahas adat itu bener apa ora. Dan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah Indonesia ini termasuk tentang berpakaian. Tentang berpakaian secara umum alal itlaq orang muslimin itu mempunyai adat yang bagus. Kecuali ya wong-wong kota itu, maka kita harus mendesakan kota. Jadi ojo wong desa ketika wah gak puas aku rek ngajar TPQ ning desa rek, aduh akhirnya ning kota. Peh misale kula nih, peh sekolah wis ning Mesir lulusan Azhar mau balik ning desa Panjen misalnya. Malah saya milih ke Jakarta dengan alasan wes gawe opo aku ngajar kalau bareng tetep ae Jak Zaitun Jurumiyah meneh. Aku pinginnya kan ngajar filsafat, usul fikih, tafsir dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu berarti ya dia lupa bahwa misi ke kota itu adalah untuk mendesakan kota. Jangan kok desa dikotakan ngoten. Nah, niku pendapat kula nggih, mboten napa mboten sepakat gitu. Lanjut Al-Ali ya. Al-Ali. Jadi tadi napa PT Alhamdulillahil aliyil wahidi. Al-ali itu berawal dari masdar al-ulu ya. Wa huwa ar-raf'ah. Jadi maknanya luhur. Kata ali ini disematkan menjadi naat bagi lafaz Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibaratun an tanzihi ta'ala an kulli naqsin. Jadi untuk membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela. Contohnya apa? Mosok Gusti Allah disifati apa nek ngarani dengan sifat yang tidak patut. Misalnya Gusti Allah duwe wajah. Gusti Allah dipodhokne karo makhluk. Gusti Allah kudu padha karo kekarepane dhewe. Misalnya saiki aku lagi butuh mobil ki, Gusti Allah kudu nuruti ki. Nah, Gusti Allah kok dipaksa. Nah, itu berarti mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak sepatutnya. Maka kata al-aliyu di sini untuk menafikan sifat-sifat yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna lughah yang berarti tinggi atau luhur. Dari sini ada pertanyaan. Pertanyaan bukan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Al-Wahidi ya. Jadi Al-Wahidi ini bermakna Maha Esa. Moho siji, moho tunggal. Atau Sang Hyang Widi, sing Sang Moho Tunggal. Jadi Al-Wahidi ini bermakna tunggal di dalam sifat, tunggal di dalam zat, dan tunggal di dalam pekerjaan. Nanti ini dibahas selanjutnya, cuma ini muqaddimah saja. Jenenge muqaddimah iku Kang. Isine iku separone ilmu iku ana ning muqaddimah. Makanya terkadang membahas banyak hal sing engko diterangne ning mburi. Itu maka keterangan dalam bab muqaddimah inilah sangat penting nonton. Sebelum sampean langsung mlebu teng ilmu tauhid niki. Jadi Al-Wahidi niku Esa iku siji. Jadi Gusti Allah duwe sifat alim, ngerti misalnya. Gusti Allah duwe sifat kudrah iradah, kuwasa lan mampu. Itu sifat-sifat itu ya tunggal, tidak ada duanya. Tidak ada sifat kudrah bagi Allah terus kudrah manusia ya duwe kudrah padha karo Allah, itu tidak bisa. Jadi Tuhan sing jenenge Tuhan, sing jenenge Sang Hyang Widi iku gudune ya siji ya tunggal ngono. Cara bahasa Jawane tan kinaya sapa, tan kinaya ngopo, tan kinaya apa ngoten. Jadi tidak seperti siapa, tidak seperti apa, dan tidak bisa dibayangkan ngoten. Itu filosofi orang-orang tua dulu. Itu namanya Esa. Jenenge Moho Esa iku wis ora oleh
disekutokake iku ora oleh digawe duwe tandingan iku gak oleh. Maka sebagian ulama mengatakan syirik iku ono sing khafi, ono sing jali. Nek sing jali ya kufur iku menjadikan tandingan Allah, misalnya Tuhan ono loro kaya wong Hindu atau lebih ya kaya wong Kristen dan sebagainya. Atau syirik khafi. Ketika neng masjid Tuhannya Allah. Tapi ternyata ketika kita di pasar Tuhan kita bergeser. Oh, Tuhan kita menjadi untung. Tuhan kita menjadi jabatan. Nah, ini syirik sing khafi. Cuma bedanya kalau syirik jali itu hukumnya kafir. Kalau yang syirik khafi itu hukumnya maksiat. Jadi tidak apa ngarani hukum khafi. Terus al-alim ya. Sing jenenge sifat alime Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah niku pun ngerti sadurunge makhluk iku diciptakan. Ridhoi uripe tanggal pira, matine tanggal pira, jodohe sapa, omahe ning ndi, sesuk ning donya ngopo wae. Iku wis ngerti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fungsi kita menjawab, ya Allah Gusti, kula pengin ngeten, Gusti pengin ngeten. Itu posisi kita sebagai hamba, meminta, menegosiasi Tuhan cara bahasa kula. Niku angsal-angsal mawon. Itu karena posisi kita. Tapi lek Gusti Allah wis ngerti ngoten. Baike piye, apike dhewe piye, eleke dhewe piye. Karena terkadang berseberangan ngono lho. Lek menungso kan pikirannya simpel banget. Jenenge wong secara umum wong seneng iku ya duwe-duwe. Ngoten. Wong nek pinter mesti kanggo, padahal gurung mesti. Gitu. Kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa anta la ta'lam. Gitu. Jadi terkadang intinya Allah Subhanahu wa taala ngerti sing apik nggo Farid iku apa, nggo Kang Habib iku apa, nggo kula niku apa. Maka kita berdoa semoga apa yang kita pinta itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Intine jenenge wong ngerti, ngertine Allah Subhanahu wa taala sadurunge makhluk enek ngerti tanpa diawali kebodohan. Nek menungso iku ya disebut wong ngerti, tapi kan ngertine diawali gak ngerti sih. Ngoten. Ya kayak Ridhoi misalnya. Ridhoi gak ngerti aplikasi Zoom iku gak ngerti deh. Terus tak didoi, iki lho Kang aplikasi Zoom. Carane ngene. Nah, ketika Ridhoi itu sudah mengerti, Ridhoi disebut alim. Tapi alim qabla sabaqa bijahlihi ngoten. Jadi didahului kebodohan dulu sebelum mengerti ngoten. Iku manusia. Tapi lek tasawur Allah, ilmunya Allah bukan seperti itu. Jadi yang kasyifu kulla syai' amamallah. Jadi semua yang dilihat, semua yang diketahui Allah, semua tentang makhluk itu sudah diketahui Allah secara detail. Dari perkara sing umum sampai sing khusus. Ala kulli hal al-alim begitulah. Kalau al-ghani itu maknanya adalah ya la yaftiqiru ala kulli syai'. Gusti Allah ora butuh sekretaris, ora butuh menteri, ora butuh pasukan, ora butuh apa-apa. Gusti Allah ora butuh apa-apa. Ora butuh menungso, ora butuh salatmu, ora butuh. Pokoknya ora butuh Gusti Allah. Makanya tidak ada jenenge wong gak butuh, makanya wong gak duwe kewajiban. Gusti Allah nyiptakne menungso iku gak wajib. Gusti Allah gawe agama Islam iku gak wajib bagi Allah. Dan itu nanti akan dijelaskan secara detail dalam pembahasan selanjutnya. Intine al-ghani itu maknanya napa? La yaftaqir ala kulli syai'. Jadi tidak membutuhkan apapun. Terus Al-Majid. Al-Majid itu maknanya Al-Karim, Al-Wasi'ul Ata. Jadi mulya sing dermawan. Allah Subhanahu wa taala itu dermawan. Buktine napa? Gusti Allah niku ciri khas. Allah itu mempunyai sifat fi'il jenenge adil. Adil iku piye? Nek misale ridhoi paring sedekah 50.000, ganjarane yo 50.000 niku adil.
Misale ridhoi kok nglakoni kesalahan 50%, ya engko dibales 50%. Niku jenenge adil. Sak ndure adil iku jenenge karim. Ngono lho. Karim iku apa? Misale ridhoi nglakoni kebaikan 100, mbalese 1000. Niku karim. Nalika ridhoi niku nglakoni salah setunggal, ya disiksa setunggal. Ngoten to. Iku jenenge karim. Dan Allah tidak punya jenenge sifat jenenge zalim, iku Allah gak duwe. Zalim ku sebalike. Nek awakmu nglakoni apik 50 diganjar 20, nek kowe salah 50 disiksa 100, kuwi jenenge zalim. Dan Allah tidak punya itu. Makane kabeh menungso ning donya iki selama masih punya nafas berarti dikei kesempatan taubat. Selama dikei kesempatan taubat, itulah karim Allah itu masih berjalan. Makanya wong iki urung iso dipesti mlebu neraka utawa ora. Dan itu bukan urusan manusia sebenarnya, mesti wong mlebu neraka atau mlebu surga ya sebenarnya. Kadang-kadang ya wong iki udah kadang-kadang nggih lucu mawon nggih. Zaman sekarang itu banyak orang sing jadi manusia aja nggak bisa pengen daftar jadi malaikat. Lucu banget kan lho. Jadi jadi manusia wae ora iso njaluke dadi malaikat. Jadi pada bed ini ya, sebenarnya bed alhamdulillahi ini satu bed ini sebenarnya sudah memberikan isyarat kepada kita atau kisi-kisi atau isyarat-isyarat kecil bahwa ilmu ini akan membahas hal yang sedetail ini. Apabila ada muqaddimah yang menggambarkan maksud itu disebut di dalam ilmu balaghah adalah bara'atul istihlal atau bara'atul istihlal. Jadi to the point lah cara bahasa kita. Muqaddimah to the point. Jadi ngomong. Jadi intinya pertama-tama saya kenalkan, saya ridhoi, saya ini santri, saya ini sudah pernah mengaji ini. Berarti ridhoi pas waktu di masjid itu dia mau ya membicarakan seputar fikih dan sebagainya itu. Nah, muqaddimah yang mengarahkan langsung kepada maksud itu disebut bara'atul istihlal.